wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk bermajlis di tempat yang dimuliakan ini untuk sama-sama bertafaqquh fiddin, berusaha untuk mendalami seputar agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah, pada kajian pekan pertama di bulan ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengupas seputar pembahasan fikih Ramadan, karena mengingat kita sekarang sudah berada di hari ketiga dari bulan Sya'ban dan tak lama lagi kita akan menyambut bulan yang sangat mulia itu Ramadan, sehingga kita butuh persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Di antaranya kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan yang kedua, hendaknya kita berazam dari sekarang untuk memaksimalkan ibadah Ramadan nantinya. Karena niat itu akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti pada saat Ramadan tiba kita Allah takdirkan belum mampu untuk maksimal, tapi kalau kita udah niatkan di awal untuk maksimal, insyaallah akan dapat pahala yang sempurna. Dan yang ketiga di antara hal yang perlu kita perhatikan sebagai bentuk persiapan adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu akan memberikan faidah membersihkan hati, sehingga ketika kita masuk Ramadan dalam kondisi hati yang bersih, dosa bersih, insya Allah akan lebih maksimal, lebih ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal kebaikan yang tidak bisa kita lakukan disebabkan oleh dosa-dosa yang memberatkan kita untuk bergerak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga tidak kalah pentingnya di antara bentuk persiapan, persiapkan ilmu untuk menyambut Ramadan. Kita tahu Ramadan itu ada kewajiban berpuasa. Kita perlu tahu fikih puasa agar puasa yang nantinya kita kerjakan sesuai dengan yang diharapkan. Kita perlu tahu bagaimana kita bisa berpuasa dengan sempurna, puasa yang maksimal. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk bisa berpuasa dengan sempurna. Dan pembahasan yang insya Allah akan kita kupas pada pagi hari ini lebih fokus pada fikih puasanya, ya, fikih puasa. Dan insya Allah anak akan sampaikan secara ringkas, tidak melebar atau tidak banyak menyebutkan dalil karena dengan waktu yang terbatas. Jadi insya Allah nanti kita akan sampaikan secara poin demi poin untuk mudah kita paham bersama. Baik, bismillah, kita mulai. Pertama, definisi puasa. Makna puasa dalam makna syar'i al-imsaku anil mufattirati min jami'i mufattirat min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubish syams bi niyyati taqarrub ila Allah. Puasa dalam istilah syariat itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar yang kedua, fajar waktu subuh, sampai terbenamnya matahari dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa syariat. Jadi ada tiga sisi, ada menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi kita akan bahas apa saja pembatal puasa. Kemudian waktunya min tulu'il fajri tsani ila ghurubish syams, mulai waktu fajar sampai terbenam matahari. Yang ketiga, disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah atau niat ibadah kepada Allah SWT. Ini puasa dalam makna syar'i. Adapun orang-orang yang berpuasa bukan dengan cara seperti ini, maka bukanlah puasa syar'i. Mungkin ada orang berpuasa untuk diet saja, itu bukan puasa yang kita maksud, sehingga dia tidak mendapatkan pahala puasa secara syar'i. Kemudian yang kedua, kedudukan puasa dalam Islam.
Puasa adalah salah satu rukun Islam yang keberapa ya puasa Pak? 3 atau keempat? Pertama syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, ya urutnya sedikit. Nah, puasa Ramadan adalah rukun Islam yang keempat dan juga termasuk salah satu sebab pengampunan dosa. Juga akan memberikan satu pahala yang tidak terbatas, karena puasa itu seperti ibadahnya sabar. Berpuasa itu tercakup di sana itu 3 kesabaran: sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar menghadapi sesuatu yang kurang enak. Sehingga Allah kabarkan tentang orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bidrat keutamaan puasa, ya, bahwa Allah akan memberikan puasa, pahala puasa tanpa batas. Baik, hukum puasa Ramadan. Kaum muslimin telah berijma bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, fardhu ain bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu. Sehingga barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir. Yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia telah kafir. Adapun orang yang tidak berpuasa tapi dia masih meyakini puasa Ramadan itu wajib, dia nggak puasa karena malas, dia berpuasa karena hal lainnya tanpa ada dalil syar'i, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia terancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Apa hikmah dibalik pensyariatan puasa Ramadan? Banyak hikmah dibalik pensyariatan puasa Ramadan. Saya akan sebutkan 3 saja. Yang pertama, dengan berpuasa kita bisa menggapai predikat takwa, atau bahasanya puasa itu dapat mengantarkan seorang itu untuk menggapai derajat takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi hamba yang bertakwa. Jadi puasa disebab meraih ketakwaan. Yang kedua, melatih dan membentuk jiwa agar sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, puasa itu suatu ibadah yang butuh kesabaran. Sehingga jika orang terbiasa puasa, dia akan terlatih untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang pada diri orang yang berpuasa terhadap orang fakir dan miskin. Jika orang-orang yang mungkin nggak biasa berpuasa dan mungkin dia termasuk orang yang banyak harta, ketika dia harus berpuasa karena kewajiban, dia akan merasakan ternyata puasa itu begini rasanya, ya, nggak makan, nggak minum itu lapar. Bagaimana dengan saudara saya yang merangkai tiap hari mungkin makannya susah, sehingga dia akan melahirkan rasa iba, kasih sayang pada orang fakir dan miskin, sehingga harapannya dia bisa berbagi dengan saudara yang lainnya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, apa syarat wajib puasa Ramadan? Siapa mereka yang wajib berpuasa? Yang pertama adalah Islam. Syarat pertama adalah Islam, orang Muslim. Artinya orang kafir tidak wajib berpuasa. Kalaupun dia puasa, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena puasa itu ibadah, dan ibadah itu harus dibangun di atas keislaman. Maka orang kafir belum Islam, maka nggak sah apapun ibadah yang mereka kerjakan. Yang kedua, balik. Seseorang yang sudah balik, laki perempuan, jika sudah balik maka sudah wajib baginya berpuasa. Balik ditandai dengan 3, mencapai usia 15 tahun, atau yang kedua mimpi basah, yang ketiga tumbuhnya bulu sekitar kemaluan, yang keempat khusus untuk perempuan datangnya haid. Jika seorang itu telah mendapatkan salah satu dari tanda di atas, maka dia sudah dihukumi balik dan wajib baginya berpuasa. Dan bagi anak-anak yang usianya belum balik, tentunya tidak wajib berpuasa. Hanya saja bagi orang tua atau walinya mengajaknya berpuasa, memerintahkannya untuk berpuasa jika dia mampu tentunya, agar terbiasa dengan
puasa. Ketika nanti dia sudah balik, dia sudah tidak lagi berat karena sudah dilatih sebelumnya, ya, dilatih sebelum dia balik sudah terlatih berpuasa. Syarat yang ketiga, berakal. Berakal, sehingga orang yang tidak berakal atau gila tidak ada kewajiban berpuasa. Nabi bersabda, "Rufi'al qalam an thalatha." Pena taklif itu diangkat dari 3. Di antara disebutkan bahwa an-shabi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia mimpi, maksudnya sampai dia balik. Anil majnun hatta yafiq, ya, dari orang yang gila sampai dia sadar atau sembuh dari kegilaannya. Yang berikutnya mampu berpuasa atau dengan bahasa sehat. Sehat dan dia mampu berpuasa. Artinya jika ada orang yang nggak mampu berpuasa, tidak wajib baginya berpuasa. Jadi kita akan bahas siapa aja yang orang-orang yang ada uzur boleh nggak berpuasa, apa konsekuensinya. Ya, tapi syaratnya jika dia mampu, laki perempuan yang mampu berpuasa, sehat, tidak ada masalah, maka wajib baginya berpuasa. Yang keempat, yang kelima, mukim. Mukim itu dia dalam tidak safar, tidak sedang lagi safar, ya, di negerinya, ya, di desanya, bukan sedang bersafar ke luar kota atau kemana, itu wajib berpuasa. Jika dia sedang safar, nanti kita ada pembahasan khusus tentang rukhsah ketika safar. Yang ke-6, suci dari haid dan nifas. Ini bagi kaum wanita. Wanita jika dia suci dari haid dan juga nifas, maka wajib baginya berpuasa. Jika sedang tentang haid dan nifas, maka tidak boleh berpuasa, bahkan jika tidak berpuasa tidak sah puasanya. Baik, pembahasan berikutnya ya mas sekalian, hukum puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tiba. Nabi pernah bersabda bahwa janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali bagi siapa saja yang punya kebiasaan berpuasa, maka silahkan berpuasa, tidak masalah. Saya kata bulan Sya'ban 28, 29 berpuasa, maka secara hukum dilarang, kecuali bagi siapa saja yang biasa puasa Senin Kamis, dia puasa mungkin puasa Daud, nggak apa-apa, walau hamin plus hamin 1 Ramadan nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan sengaja puasa di akhir Ramadan, tapi dia karena mengikuti kebiasaan dia puasa. Dia harian puasanya Senin, Kamis, ternyata pas akhir Ramadan, pas akhir Sya'ban, Seninnya itu pas di 28 atau 29, maka tidak mengapa baginya berpuasa. Sehingga saya katakan tidak diperbolehkan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali pada kondisi berikut. 1, bagi yang berpuasa Daud, dia puasa Daud selang-seling, pas di akhir Sya'ban dia dapat di 28, 29, maka tidak mengapa, lanjutkan. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, yang bagi yang banyak berpuasa Sya'ban, jadi dia puasa lebih dari setengah dari Sya'ban, maka nggak masalah, ya. Karena Nabi juga disebutkan bahwa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi tidak full sebulan, tapi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Kemudian berikutnya, bagi yang masih memiliki hutang puasa. Ini bagi seseorang laki perempuan yang dia punya hutang puasa sebelumnya, sementara belum dia tunaikan qadhonya, maka dia boleh mengqadhonya di Sya'ban. Bahkan jika waktu sudah mendesak, mepet, contoh dia berada di 27 Ramadan, lalu Sya'ban, dia punya hutang 3 hari, maka baginya wajib itu mengqadho saat itu. Kenapa? Soalnya kalau dia nggak qadho di hari sisa itu, dia akan ketemu Ramadan sementara hutang belum terbayarkan. Maka kalau begitu dia akan dosa, dan nanti dia qadho tetap Ramadan tiba, Ramadan selesai, dan berkafar, ya, denda. Kenapa? Karena dia menunda qadho sampai ketemu Ramadan berikutnya. Maka bagi jamaah atau mungkin keluarga yang masih ada hutang puasa Ramadan sebelumnya, segera tunaikan di bulan Sya'ban, jangan sampai nanti Ramadan tiba masih ada
hutang, ya, kecuali nanti kalau memang dia tertunda karena udzur itu beda lagi hukumnya. Itu kita akan bahas pada bab khusus. Berikutnya cara penentuan bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan ada dua cara menentukan masuknya Ramadan atau awal Ramadan. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, ya, bulan yang baru keluar. Hilal itu biasa sampai tanggal 1 sampai 3 itu masih disebut hilal, masih kecil. Tapi kalau udah di atasnya disebutnya qamar, ya, bulan normal seperti yang kita pahami. Nah, kapan dilakukan ru'yah hilal ini? Tanggal berapa, Pak? Ya, dilihat tanggal berapa? Tanggal 29 Sya'ban di sore maghrib, ya, maghrib tanggal 20 Sya'ban itu dilihat hilal. Jika hilal terlihat pada sore 29 Sya'ban, berarti besoknya 1 Ramadan. Ya, kenapa dilihatnya di 29 Sya'ban? Kenapa enggak 30 Sya'ban? Karena perlu tahu jamaah sekalian, hitungan bulan Hijriyah itu, bulan itu paling sedikit 29, paling banyak 30. Sehingga kalau sudah tanggal 29 maka kita akan cek udah hari ini belum. Kalau udah keluar berarti Sya'ban 29 hari, besoknya langsung Ramadan, 1 Ramadan. Kalau misalnya hilal nggak terlihat, faktor mungkin mendung atau apapun nggak terlihat hilalnya, maka kita pindah ke cara yang kedua, itu namanya ikmal Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Itu maksimal bulan Hijriyah, ya. Maka terhitung 30 hari Sya'ban, berikutnya baru 1 Ramadan. Apakah kalau misalnya di tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat hilal, lantas besoknya masih terhitung Sya'ban, apakah kita perlu lihat ru'yah hilal lagi? Apakah tanggal 30 Sya'ban perlu lihat hilal lagi? Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah pasti beres 30 hari, biasanya pasti 1 Ramadan. Nah, itu dua cara melihat menentukan awal Ramadan. Kemudian berikutnya seputar niat puasa. Perlu kita ketahui jelas di awal bahwa rukun puasa rukun puasa ada dua. Pertama, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, niat. Niat itu masuk rukun puasa. Sehingga dalam berpuasa harus ada niat untuk berpuasa Ramadan atau puasa qadha atau apapun. Ada niat di hati. Ingat, niat di hati. Kapan waktu niat itu? Waktu berniat itu di malam hari. Jika puasa wajib. Nabi bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Ya, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Ini hadis berlaku untuk puasa wajib. Puasa wajib itu mencakup apa aja? Puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan juga wajib, puasa nazar, puasa kafarah, itu termasuk puasa wajib. Maka niatnya harus dari malam. Kapan itu malamnya? Sejak masuk malam sampai akhir malam. Berarti mulainya terbenamnya matahari masuk malam. Misalnya dia udah masuk maghrib, berarti udah malam. Dia di hatinya besok dia akan puasa Ramadan, insya Allah. Itu udah cukup sebagai niat. Kalaupun dia tertidur setelah itu, bangunnya pas azan subuh, aman. Ya, kenapa dia niatnya udah sejak malam sudah ada. Ya, atau walaupun bahkan beberapa menit sebelum azan subuh dia niat selesai. Atau cukup dia bangun sahur, itu sudah terhitung niat mau puasa. Apalagi bagi orang yang nggak biasa puasa, ngapain dia bangun sahur? Akan berpuasa pastinya gitu. Makanya kata ulama itu bahwa niat itu ngikut ilmu, pengetahuan. Kalau kita tahu besok mau puasa, itu sebenarnya sudah niat, dan itu cukup. Ya, seperti itu untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah,
apapun sunnah itu, bahwa hari Arafah, Asyura, Senin Kamis, Daud atau yang lainnya puasa mutlak, maka boleh berniat di siang hari. Artinya apa? Dia malam nggak niat puasa, ya pagi saat subuh ke masjid, pulang ke rumah ternyata di rumah nggak ada makan, mie, bu, mah, nggak ada, di rumah ya nggak ada makan. Ya udah, lagi saya puasa aja, niat puasa. Sah puasanya? Sah, boleh untuk puasa sunnah, walaupun sudah jam 8, walaupun jam 10 niatnya, dengan syarat belum melakukan pembatal, belum makan sebelumnya. Sejak adzan subuh dia belum makan sama sekali apapun itu sampai dia niat puasa itu. Jam 10 baru niat puasa, dia itu puasa sunnahnya karena nggak ada makan yang bisa dimakan, puasa aja. Maka puasanya dihukumi sah. Hanya saja kata para ulama, hitungan pahala dia itu sejak dia masang niatnya. Jadi di jam 8 dia niat puasa sunnah, maka argo pahala itu berjalan dari jam 8 sampai berbuka. Adapun sebelumnya belum terhitung niat karena belum terhitung pahala karena dia belum niat berpuasa. Suatu ketika pernah Nabi SAW pulang ke rumah, nanya kepada istrinya, hal indakum syai', ada sesuatu yang bisa dimakan? Qalu, lah, nggak ada. Kita bayangkan rumah Nabi, beliau pulang ke rumah, ternyata di rumahnya nggak ada yang bisa dimakan. Nabi mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu, saya puasa. Ini dalil bahwa dibedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib di malam hari, wajib berniat. Puasa sunnah boleh di siang hari, tapi dengan dia belum makan apa sebelumnya. Baik. Nah, pertanyaan, apakah niat itu harus di setiap malam atau cukup di awal Ramadan saja? Jadi satu paket niat di awal sampai akhir nggak perlu niat lagi. Ya, ini adalah khilaf ulama. Tapi pendapat kebanyakan para ulama, di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, wajib niat setiap malam. Di setiap hari puasa ada niat sendiri tersendiri. Kenapa? Karena setiap itu beda-beda. Bukan satu kesatuan puasa itu. Kalau saya batal satu hari, yang kedua nggak ikut batal kan? Berarti ini beda-beda. Jadi per hari ada niat tersendiri. Maka tiap malam wajib niat untuk berpuasa besok menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Tapi mazhab Malikiyah boleh hanya niat di awal dia berniat untuk puasa Ramadan full, cukup. Kecuali kalau nanti dia di tengah Ramadan dia terputus puasanya karena ada uzur, nanti baru diperbaharui niatnya. Jadi cukup di awal menurut mazhab Maliki, tapi dianjurkan diperbaharui setiap malam. Tapi jumhur wajib di setiap malam. Baik, berikutnya orang-orang yang boleh berbuka tidak berpuasa. Ini orang-orang yang ada udzur untuk tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang sakit. Saya sebutkan global dulu, kita akan rinci hukumnya. Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, lansia yang tidak mampu berpuasa. Lansia yang tidak mampu berpuasa. Yang mampu nggak masuk ke sini ya. Ini yang lansia yang sudah nggak mau berpuasa, dia boleh berbuka. Yang ketiga, orang yang sedang safar. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Yang kelima, wanita yang sedang haid atau nifas. Ini bukan di rukso, tapi ini nggak boleh puasa kalau untuk kasus wanita haid dan nifas. Dan kita akan bahas satu persatu. Orang sakit tidak keluar dari 3 kondisi berikut. Kita perhatikan ya. Jadi tidak sembarang sakit itu boleh tidak puasa. Yang pertama, sakit ringan yang tidak menyulitkan dirinya jika berpuasa. Misalnya ya pusing sedikit, flu gitu ya, sakit gigi. Intinya jika dia berpuasa tidak membahayakan dirinya dan puasa itu, ya sakitnya nggak menyulitkan, maka wajib baginya berpuasa dan tidak boleh berbuka. Walaupun dia namanya, kenapa Pak? Sakit apa? Flu. Nah, flu ini nggak ngaruh ke puasa, maka nggak boleh dia berbuka dengan alasan flu. Ya, atau cantengan. Cantengan sakit juga cantengan ya. Nggak boleh berbuka. Kenapa? Walaupun itu namanya sakit,
Tapi sakit itu nggak ngaruh ke puasa. Ini puasa itu nggak mempengaruhi sakitnya. Kalau dia puasa nanti jantungnya tambah gede gitu. Kayaknya nggak ada begitu ya. Kalau flu-nya kalau puasa misalnya yang berat, normalnya nggak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit yang menyulitkan dirinya. Dia sakit. Jika dia berpuasa, kesulitan bagi dirinya. Ya, puasa itu mempengaruhi sakitnya. Tapi masih ada harapan sembuh. Nah, tapi sakit yang kedua ini, sakitnya itu secara medis itu masih ada harapan sembuh. Ya mungkin dia kena tipes berapa pekan, sepekan, 2 pekan, atau apapun sakit yang secara medis masih ada harapan sembuh. Dia jika berpuasa menyulitkan bagi dia, maka orang yang seperti ini boleh baginya berbuka. Boleh baginya berbuka. Tapi nanti kewajibannya dia mengqadha. Ya, ini sakit yang masih ada harapan sembuh. Tapi jamaah sekalian, kalau orang sakit jenis ini, dia tetap maksakan puasa. Dia benar-benar paksakan. Secara hukum puasanya sah. Berarti dia nggak mengambil rukhsah, nggak mengambil keringanan. Tapi kalau dia tetap maksakan karena mungkin nanti kalau qadha malas gitu ya. Orang pada makan enak, saya puasa sendiri gitu, enggaknya. Udah bismillah, paksakan sekarang aja karena semua dia berpuasa. Itu secara hukum dia sah puasanya, nggak masalah. Ya cuma ada yang mengatakan itu makruh. Kenapa? Karena dia memperberat diri. Padahal secara hukum saya itu ada keringanan. Itu yang kedua. Jadi sakit yang ketiga, sakit yang menyulitkan dan tidak ada harapan sembuh. Sakit jenisnya itu dia secara medis ini bapak atau ibu atau mas, sakit bapak ini tinggal nunggu hari aja gitu misalnya ya. Secara medis gak ada harapan sembuh. Dia berpuasa pun berat banget nggak bisa. Nah orang sakit jenis ini dia boleh tidak berpuasa, bahkan tidak ada qadha baginya, tapi yang ada hanya membayar fidyah saja. Jelas ini? Fidyah. Fidyah itu dibayar sejumlah hari yang dia tinggalkan. Misalnya ini orang nggak mampu sama sekali. Ramadan full, dia sakitnya parah dan sakitnya ini jenisnya itu nggak ada harapan sembuh secara medis, maka dia silahkan berfidyah 1 hari untuk 1 orang miskin. Berapa kadarnya? Dalam hadis ini disebutkan 1 mud. 1 mud itu 1/4 kilo beras. 1/4 1 sok. 1 sok itu berapa kilo biasanya? 3 kilo, 2 kilo. Zakat fitrah berapa kilo kita biasanya? Zakat fitrah 3 kilo, 2,5 ya. 3 kilo, 2,5. Ini 4 mud. Jadi 2,5 kilo atau 3 kilo itu namanya 4 mud. Berarti kalau 1 mud bagi 4 aja gitu ya. Kalau 3 kilo ya berarti berapa? Bagi 4-nya. Itu kadar 1 hari untuk fidyah orang yang tidak mau berpuasa, sakit, tidak ada harapan sembuh. Ya. Atau bisa langsung membayarkan dengan makanan yang sudah jadi, siap saji. Misalnya 1 bungkus makan kasih orang miskin, selesai. Dia puasa sudah, atau ngundang makan ke rumah, bikin makan siang untuk 30 orang, udah panggil 30 orang miskin, makan di rumah, selesai fidyahnya. Atau beli 1 bungkus 30 box kasih orang miskin, selesai. Dan ini pun kalau bayar fidyah pun nggak mesti harus 30 hari 30 orang, nggak mesti. Boleh 30 hari fidyah untuk 1 orang. Saya kita ada seorang, saya dia punya utang puasa ataupun dia nggak mampu berpuasa sekali lagi, dia punya fidyah 30 hari, udah dia beli fidyah untuk 30 hari, dia udah kasih ke tangga miskin. Mau dia seorang, sekeluarga, cukup, selesai fidyah. Tidak mesti harus 3 hari, berarti 1, 2, 3, nggak mesti. Cukup langsung sekaligus doa pun boleh, ya. Disebar pun tidak mengapa, ya, dari luasa. Tapi ini orang sakit. Jelas insya Allah 3 macam ya. Sakit ringan, sakit berat menyulitkan tapi masih ada harapan sembuh. Yang ketiga sakit yang berat dan tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga ini ternyata kata medis ini nggak ada harapan sembuh. 2 tahun kemudian Allah takdirkan dia
seger lagi, sembuh seperti masa mudanya gitu, misalnya gitu ya. Apakah dia harus mengqadha puasanya atau cukup fidyah yang dibayarkan? Paham maksudnya ya? Paham nih? Dia divonis bahwa ini penyakit ini nggak dapat sembuh, akhirnya dia nggak puasa, bayar fidyah, selesai dia. Ternyata 2 tahun kemudian Allah takdirkan dia sembuh, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Dia sudah tunaikan kewajiban dia ketika dia sakit, fidyah selesai. Itu kewajiban dia saat itu. Sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Tinggal dia menyambut ramadan berikutnya, puasa kalau dia sudah lansia kembali. Jadi fidyah itu dapat dihitung sah setelah dibayarkan. Baik, itu yang pertama, orang yang udzur sang sakit. Yang kedua, lansia yang tidak mampu berpuasa. Kondisi orang yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang lansia yang di usia tidak keluar dari 3 kondisi juga. Ini orang tua yang sudah lanjut usia ada 3 kondisi. Yang pertama, lansia yang masih mampu berpuasa. Anda udah tua banget, masya Allah, sugar luar biasa gitu, ke sawah nyangkul, masya Allah ya, manggul itu luar biasa kuat, maka nggak boleh berbuka, karena udah tua. Bapak mampu berpuasa wajib, ya. Ini rusuhnya bagi orang tua yang udah nggak mampu berpuasa, karena saking tuanya udah lemes, fisiknya udah nggak kuat, maka boleh berbuka. Tapi yang pertama ini dia masih mampu, maka wajib berpuasa. Yang kedua, lansia yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka boleh baginya berbuka, kemudian nantinya dia wajib bayar fidyah. Nah, ini orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa sama hukumnya dengan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Apa kewajibannya? Bayar fidyah saja. Ya, orang tua di rumah misalnya usianya udah sepuh, udah nggak berpuasa, udah fidyah. Nggak ada kewajiban berpuasa, masa maksain. Ya, secara hukum udah nggak mampu, nggak usah dipaksakan. Hukumnya cukup bayar fidyah. Yang ketiga, lansia yang sudah pikun. Nah, pikunnya udah nggak tahu pikun ya, udah nggak sadar, nggak ngerti siapa, sampai ini siapa, anaknya juga kenal gitu ya. Maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Ya, gugur kewajiban. Kenapa? Karena taklif syariat itu harus ada akalnya. Kalau akal udah nggak beres, udah nggak sadar, maka tidak lagi diwajibkan untuk berpuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa tadi yang ketiga yang boleh berbuka? Orang sakit. Yang kedua, lansia yang tidak berpuasa. Yang ketiga, orang safar. Ya, orang safar. Orang yang sedang safar. Kapan seorang itu dihukumi safar sehingga dia boleh mengambil keringanan untuk berbuka? Kata jumhur ulama bahwa jika seorang muslim menempuh jarak 80 km ke atas, maka dia sudah terhitung safar yang membolehkan dia untuk mengambil rukhsah keringan yang ada, baik itu qasar salatnya atau dia berpuasa. Ya, berapa kilo? 80 kilo minimal. Itu terhitung jarak safar. Sehingga orang yang menempuh jarak tersebut, dia secara hukum boleh mengambil rukhsah tidak berpuasa atau berbuka puasa ketika dia safar. Tapi kalaupun dia misalnya tetap berpuasa, ya nggak masalah. Ya, makanya para ulama memberikan perincian. Jika dia safar itu menyulitkan dia, maka yang lebih utama bagi dia berbuka. Ketika Nabi pernah melihat seseorang dipayungi oleh sahabat yang lainnya, kenapa itu? Nabi mengatakan, "Sahib Rasulullah, dia berpuasa, siang-siang udah pingsan. Safar, maksakan kuat, ternyata nggak kuat, dia pingsan." Nabi bersabda saat itu, "Laisa minal birri as-siyam fi safar." Bukanlah kebaikan itu berpuasa ketika safar. Ini dikatakan ketika kondisi orang itu udah nggak mampu, ini memberatkan sekali sampai pingsan. Kondisi ini maka dia berbuka. Ya, dia berbuka. Tapi kalau dia paksakan tetap berpuasa sampai dia pingsan, nanti gagal lagi, sadar lagi, ya sah puasa. Tapi ini secara hukum dia lebih baik dia ngambil rukhsah ketika kondisinya sulit. Apalagi kalau kondisinya itu berbahaya, jika dia tak berpuasa dia akan bisa binasa, yaitu sudah wajib berbuka, bukan hanya dianjurkan lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang dia di safarnya itu merasa biasa-biasa aja,
nggak ada kesulitan. Dia di safar kayak di rumahnya aja ya. Ya sekarang safar menyenangkan, artinya nyaman safar itu. Masuk kereta ber-AC, masuk bis ber-AC atau semuanya nyaman. Beda dengan zaman dahulu. Safarnya berhari-hari di bawah terik matahari, masya pelan ke unta kuda gitu ya, pelan masya Allah, luar biasa. Ada jalan kaki itu. Tapi tetap kata ulama, rukhsah keringanan itu tetap berlaku bagi yang safar, baik safarnya itu berat atau tidak berat. Tetap itu rukhsah berlaku untuk orang yang safar. Tapi kalau dia sama kondisinya antara berpuasa dengan berbuka sama aja, di sini khilaf ulama, mana yang terbaik bagi dia? Madhab jumhur ulama, kebanyakan ulama lebih utama dia tetap berpuasa. Kalau dia tidak ada kesulitan, dia nyaman sekali di safarnya, nggak butuh minum, biasa. Maka jumhur mengatakan lebih utama, bukan wajib ya, lebih utama bagi dia berpuasa. Agar apa? Agar selesai kewajibannya, nanti nggak mikir qadha nantinya. Jika qadha itu kan waktu yang normal, ya mungkin dia akan berat. Ya sehingga jumhur mengatakan lebih utama dia puasa agar kewajibannya segera tertunaikan saat itu. Adapun dapat Hambali lebih dilanjutkan, mereka menyebutkan secara mutlak, pokoknya safar buka. Nah, safar buka. Ini tanpa ada pilihan, tanpa ada rincian, mau nyaman nggak nyaman, pokoknya safar buka. Kenapa? Ini rukhsah. Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Ya, ini khilaf ulama. Ya, silahkan mangga yang sebagai safar ada keringanan ya, kelonggaran, mau berpuasa mangga, mau berbuka nggak apa-apa. Tapi kalau berbuka jangan lupa untuk mengqadha ya. Kalau berbuka di safar jangan lupa qadha. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Orang siapa sakit di antara kalian atau safar lantas berbuka karena sakit, berbuka karena safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia hendaknya mengqadha di hari-hari yang lainnya, 9 hari yang dia tinggalkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah setiap safar itu boleh mengambil rukhsah safar, keringanan safar, atau hanya safar tertentu saja? Allah mengatakan ada 3 jenis safar, ada safar taat, safar mubah, safar maksiat. Safar taat misalnya ya safar mau umroh, mau haji, safar, atau mengunjungi orang tua, atau mengunjungi teman, ya saudara seiman, itu suatu amal soleh. Saya sebut safar kesana itu taat, safar dalam rangka melakukan sebuah ketaatan. Safar mubah, ya safar misalnya safar jalan-jalan piknik gitu ya, rekreasi atau study tour misalnya, atau misalnya apalagi berbisnis dalam rangka jual beli, dia butuh safar, itu secara hukum mubah saja. Ya, yang ketiga safar maksiat, safar dalam rangka bermaksiat, dia safar untuk mencuri, safar untuk mengambil barang-barang yang terlarang, itu safar yang maksiat. Nah, kata ulama di antara 3 jenis safar ini hanya 2 safar yang boleh mengambil rukhsah safar, safar taat dan safar mubah. Adapun safar maksiat tidak berhak mendapatkan keringanan. Kok orang maksiat dikeringankan? Ini pendapat ulama. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh mengambil rukhsah safar orang yang safar maksiat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Ini enggak boleh bagi ahli maksiat atau yang bermaksiat dan safarnya mengambil safar enggak. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh mutlak ya, karena safar mutlak, mau safar apa aja selama dia safar, jaraknya jarak tempuh safar, maka dia boleh mengambil. Tapi yang lebih kuat insyaallah pendapat jumhur itu tidak boleh kecuali hanya safar yang taat dan safar yang mubah. Jadi kalau misalnya ada jamaah lagi jalan-jalan di Ramadan, safar jauh dengan keluarga, nggak apa-apa, buka boleh secara hukum, asal itu sudah jarak safarnya sudah masuk jarak safar. Nah, baik. Kemudian kapan orang yang musafar boleh berbuka? Ini ada orang safar yang begini.
dia malam berniat safar besok jam 8 pagi. Apakah dia pagi langsung tetap berpuasa atau langsung usah sahur sekalian karena saya besok mau safar? Enggak. Kalau niatnya puasa besok, misalnya malam di rumah keluarga, besok saya akan berangkat safar ke sebuah negeri, ke kota, sekitar pukul 8 atau pukul 9. Ya, udah beli tiket, udah pesan tiket, semuanya udah pesan Grab lagi segala macamnya gitu ya, atau udah order sopir siapa namanya. Nah, bagi dia tetap dia niat puasa, dia sahur, dia niat puasa hari itu. Kenapa harus niat puasa? Karena bisa jadi safarnya tunda atau batal atau nggak jadi. Maka dia nanti ketika dia udah safar jam 5, 6, 7, 8 dia sudah naik mobil, belum boleh berbuka. Kapan boleh berbuka? Ketika dia sudah keluar kotanya sendiri. Jadi kita orang udah keluar Bogor itu sudah mulai itu boleh ngambil rukhsahnya, boleh berbuka. Ya, bukan saya mau berangkat nih, minum dulu di rumah, itu enggak. Ya, pendapat jumhur ulama mengatakan dia keluar dari kotanya dulu sehingga dia terhitung orang musafir yang sebenarnya, baru dia boleh mengambil rukhsah. Kalau masih di rumah belum boleh berbuka. Ini pendapat jumhur ulama. Baik. Dan yang juga perlu diperhatikan, ada orang nyiasatin buka dengan safar. Paham nggak maksudnya? Biar dia pengen buka puasa, cuma kalau dia buka langsung kan nggak boleh, dia lagi mukim. Udah safar aja, safar. Kita kemana safar, nanti pas safar kan rusak safar itu. Buka safar. Nah ini nggak boleh. Ini safarnya nggak haram, bukanya juga haram. Kenapa? Buka haram kan dia nggak ada udur. Udurnya dibuat itu, sengaja cari udur. Yang kedua, safarnya pun nggak boleh benar. Safar ini mengantarkan dia untuk bermaksiat, buka puasa. Sehingga Syekh Utsaimin safarnya haram, berbukanya pun haram. Maka nggak boleh dia lakukan itu. Namanya itu nyiasatin Allah gitu ya. Kayak orang Yahudi gitu ya. Yahudi jarang nangkap ikan di hari Sabtu. Mutar otak mereka. Dia nggak melanggar gimana nih? Pasang jaring hari Jumat, ngambilnya hari Ahad, itu nggak melanggar ya. Tapi itulah namanya diakal-akalin. Itu pun bahaya. Allah juga hukum mereka dengan dikutuk menjadi kera. Nah, maka waspada dari menyiasati yang haram agar terkesan menjadi boleh. Dan itu satu kemungkaran juga. Baik. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya seseorang pulang dari safar jam 2 siang ke kampungnya, dia mungkin kan sekarang jam 2 dia pulang safar, dia nggak puasa kan, dia nggak puasa safar, sampai kampungnya dia jam 2 siang, apakah dia nerusin berbukanya atau dia harus menahan diri? Kan dia sekarang ini mukim wajib puasa kan, ya enggak, orang mukim wajib puasa, sekarang dia udah mukim nih, bukan safar lagi. Apakah dia harus menahan diri, nggak boleh makan apa-apa sampai terbenam matahari? Halo, dipahami ya maksudnya? Tidak wajib. Dia boleh terus tidak makan, boleh terus makan, minum, nggak makan apa dia udah. Karena dari awal dia nggak puasa, maka nggak ada istilah puasa tengah hari enggak. Jadi orang yang musafir tiba di kampungnya di siang hari Ramadan, maka dia tetap berlanjut tidak berpuasa. Juga tadi orang sakit pagi malam sakit ya, pas siangnya sembuh seger, masya Allah, ya. Nah dia itu berpuasa atau boleh lanjut makan durian siang gitu ya, udah sehat soalnya, semalam sakit berat, tetap dia boleh lanjut tidak berpuasa ya. Orang sakit sembuh siang harinya, atau tadi yang safar datang di siang harinya ya, wanita haid suci di siang harinya pun tetap mereka lanjutkan nggak puasanya ya, tidak wajib menahan diri. Tapi kalaupun berusaha, kalaupun dia mau menahan nggak masalah, itu nggak puasa biar ya menghormati bulan. Itu emang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib menahan diri
ketika dia dari safar siang hari pulang, sakit siang hari sembuh, haid siang hari suci, bagi mereka nggak wajib menahan itu. Boleh mereka lanjutkan tanpa berpuasa, tapi kalaupun mau menahan pun nggak apa-apa, ya. Begitu singkat. Baik, berikutnya orang yang mendapat keringanan untuk berbuka, wanita hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui dibolehkan bagi keduanya berbuka apabila, ini perlu diperhatikan, apabila puasa menyulitkan dirinya atau khawatir terhadap kesehatan janin atau bayi. Kita bicarakan nih, ibu hamil dan mutlak langsung berbuka. Kenapa? Saya hamil. Saya menyusui. Emang kenapa? Ya nggak harus kan? Enggak. Jadi harus dia mampu nggak? Maksudnya berbahaya nggak? Kalau ibu hamil berpuasa nggak masalah, bagi dirinya dia kuat, jadinya nggak masalah, maka dia wajib berpuasa. Ibu menyusui dia sama, dia nggak khawatir akan dirinya, nggak memberatkan dirinya, juga tidak boleh pada bayi itu kita berpuasa. Tapi kalau kondisi misalnya tidak merasa dia khawatir atas dirinya, dia nggak mampu berpuasa, nggak kuat karena kondisi dia yang hamil itu dia nggak kuat, atau dia kuat tapi dia khawatir janinnya. Kalau dia ibu hamil, kalau dia misalnya puasa, mungkin ini jadinya akan nggak sehat, bermasalah, kata dokter begitu. Atau dia menyusui, kalau dia tetap puasa, dia sih mampu kuat berpuasa, anaknya ntar susunya kekurangan ASI. Ini kan bahaya bagi anak, ngaruh ke anak. Maka kondisi demikian boleh bagi keduanya berbuka. Baik dia khawatir dirinya saja atau sama anaknya sekalian, maka secara hukum dia boleh untuk berbuka puasa. Baik, sekarang kewajibannya apa bagi keduanya? Kalau mereka keduanya berbuka, nggak berpuasa misalnya, sama dia hamil atau dia menyusui, kewajibannya adalah mengqadha. Kewajibannya mengqadha, dan ini pendapat Imam 4 mazhab, ya. Imam 4 mazhab sepakat wajib mengqadha, ya. Syafi'i, Hambali, Maliki dan juga Hanafi sepakat semuanya wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan oleh wanita hamil ataupun menyusui. Cuma mereka khilaf, apakah harus plus fidyah atau tidak. Ini dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Nama Syafi'i dibedakan. Kalau si wanita ini khawatir atas dirinya saja, nggak khawatir dengan anak-anak atau bayi janinnya, maka dia qadha saja. Ini sepakat, sepakat. Tapi kalau si ini berbuka karena khawatir bayinya atau janinnya, dalam mazhab Syafi'i itu plus fidyah, 1 hari 1 orang miskin. Fidyah begitu, ya. 5 hari dia karena menyusui nggak puasa, maka dia nanti qadha 5 hari plus dia berfidyah 5 orang miskin, ya. Ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Tapi ini nggak disebut oleh semua ulama yang sepakat bahwa wajib mengqadha. Kalau qadha itu 4 mazhab sepakat itu wajib mengqadha bagi keduanya. Qadha insyaallah. Jadi kalau tadi menurut fidyah insyaallah itu ringan. Kalau mampu ya ingin berbagi memang nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, qadha aja sudah cukup, itu sudah. Nah, ini fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa Lajnah Daimah, ya, khusus Fatwa Arab Saudi. Mereka menguatkan pendapat yang hanya mengqadha saja, apapun, mau takut di saja atau sama jadinya sama, cukup dia kewajibannya hanya 1, itu mengqadha, tidak ada bayar fidyah sama sekali. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Baik, berikutnya wanita haid. Wanita haid, apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas, maka haram baginya berpuasa. Ya, orang haid, nifas haram berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, dia dosa dan tidak sah puasanya. Namun wajib bagi keduanya mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas pada hari yang lainnya. Ada waktu qadha saat lapang, longgar, yaitu mulai, ya, bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ini masa
tenggang waktu untuk mengqadha, ya, kecuali hari raya. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah sama hari tasyrik itu nggak boleh. Sisanya itu boleh untuk mengqadha puasa. Cuma diingat, jangan sampai menunda qadha sampai ketemu Ramadan berikutnya. Itu nggak boleh. Kalau terjadi tanpa udzur, dia ada konsekuensinya, ada kafarahnya, ya, bayar fidyah 1 orang atau sehari orang miskin. Itu kalau ada udzur nggak masalah. Misalnya dia Ramadan sempat sakit 5 hari nggak puasa, ya, setelah Ramadan 1 Syawal sampai Sya'ban dia kondisinya sakit lagi, nggak sempat mengqadha, nggak bisa qadha karena sakit. Ketemu Ramadan, 1 Ramadan dia segar, Ramadan dia segar, semua apa, kuat lagi berpuasa Ramadan di bulan itu, nanti dia mengqadha puasa sebelumnya dan tidak ada fidyah. Kenapa? Karena penundaan itu ada udzur, dia nggak bisa mengqadha karena sakit, sehingga itu udzur ini. Tapi kalau ada orang di Ramadan sebelumnya dia punya utang 5 hari misalnya, Syawal sehat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai Sya'ban dia sehat tapi nggak qadha, ketemu Ramadan. Nah, ini kondisi ini dia berdosa karena menunda qadha sampai Ramadan berikutnya, dan dia tetap mengqadha puasa itu setelah Ramadan itu, dan plus dia bayar kafarah denda karena dia menunda qadha sampai bulan Ramadan berikutnya. Baik, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang ketiga insyaallah. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa menghadirinya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, berapa soal, silakan. Atau jelas semuanya? Iya, mangga, Pak. Kalau ibu-ibu yang menyusui kan biasanya lebih dari setahun. Ya. Maksud berarti tidak puasa 2 kali. Dua kali itu 2 bulan maksudnya. Iya. Maksudnya? Jadi gimana bayarnya? Iya. Jadi secara hukum asal bahwa hamil dan nifas sama hukumnya. Jadi puasanya mengqadha. Cuma kata para ulama, kalau kondisinya misalnya sudah karena mungkin tiap tahun hamil menyusui itu produktif itu ya, insyaallah ya. Maka kalau sudah sampai kondisi udah nggak mungkin kuat untuk mengqadha karena sayang kebanyakannya, maka nanti bisa dikiaskan, disamakan kondisi orang yang tua sudah tidak mampu berpuasa. Wajibnya hanya membayar fidyah. Itu fatwa yang pernah saya baca demikian. Kalau memang wanita itu sudah tidak mampu mengqadha karena saking banyaknya hari, sudah berbulan-bulan, ya, sehingga itu kalau dia merasa sudah nggak, maka boleh untuk membayar fidyah. Insyaallah itu fatwa yang pernah saya baca tentang wanita yang kondisinya begitu, ya. Kalau ada wanita yang begitu, itu bisa dikiaskan dengan orang yang sudah tidak mampu berpuasa, sehingga dia kewajibannya hanya cukup bayar fidyah saja. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tidak ada, cukup insyaallah. Baik, demikian ya mas kalian yang bisa kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala mudah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan Allah sampai kita ke Ramadan dan dimudahkan untuk melakukan ketaatan di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.